Reformasi itu lahir sebagai koreksi menyeluruh pada waktu itu terhadap watak pemerintahan otoriter untuk mewujudkan sebuah negara hukum yang demokratis. Dalam proses ini, partai politik, pers, supremasi hukum, sistem meritokrasi, dan pemilu yang jurdil harus hadir dalam sebagai satu ekosistem demokrasi. Dalam masa kepemimpinan saya sebagai Presiden kelima Republik Indonesia, reformasi telah memisahkan TNI dan Polri. Kedua lembaga negara ini dituntut profesional, melepaskan dirinya dari dui fungsi ABRI dan bersikap netral dalam setiap pesta demokrasi. Jadi saya jadi ingat ketika menjadi selaku mandataris MPR terakhir, saya menerima penugasan untuk memisahkan TNI dan Polri. Pada waktu itu suasana kebatinan saat itu berangkat dari kenyataan bagaimana namanya waktu itu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia selama Orde Baru digunakan sebagai mesin politik melalui fungsi sosial politiknya. Pemisahan ini jangan lupa loh, ini keputusan MPR loh, tab MPR-nya ada, dilakukan sebagai kehendak rakyat. Dalam proses itu saya berharap agar TNI dan Polri dapat belajar dari para seniornya. Jadi bukan mau sombong, mau keren. Saya ini memang benar anak presiden. Jadi saya kenal Pak Jenderal Sudirman. Beliau orangnya sederhana banget, pakai pici. Padahal beliau kan sebenarnya guru loh, tapi diangkat oleh Bung Karno pada waktu itu menjadi Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ada namanya Pak Urip Sumoharjo, Pak Gatot Subroto, dan lain-lain. 7 pahlawan revolusi, begitu loh. Menurut saya mereka orang yang punya karakter. Jadi saya kan suka lihat gitu, saya apa ya yang setelah merdeka ini yang namanya TNI dan lain sebagainya. Makanya tadi ada Pak Andika, nah itu saya suka bilang, saya panggilnya Dik gitu. Dik, yang namanya TNI ki ngopo kok kayak gini ya? Gimana sih? Ya nanti dah kita ngomong. Lalu Polri ada sumber keteladanan dari Pak Jenderal Hugeng. Pak Hugeng itu hidupnya sederhana, dia sahabat saya. Betul, rumahnya itu di jalan, sekarang ganti nama, dulu apa ya namanya? Jalan apa itu? Siapa yang tahu ya? Ya betul, Jalan Madura. Sekarang jalan apa ya, lupa saya. Saya sering ke rumahnya karena apa? Putrinya sahabat saya, jadi seneng ngobrol dan lain sebagainya. Terus kenal sama ibunya, beliau senengnya kan nyanyi Hawaiian. Terus sangat-sangat menurut saya, kapan polisi bisa seperti Pak Hugeng lagi ya? Betul. Nah, yang saya kaget adalah ketika beliau meninggal. Jadi dengar dari putrinya, mereka pindah ke daerah selatan ya. Itu rumahnya itu rupanya masih milik polisi tadinya, rumahnya loh, yang di Jalan Madura itu. Yang lucunya, waktu saya tinggal di rumah ibu saya itu di Kebayoran, Jalan Sriwijaya, kalau saya mau ke Jakarta itu suka berpapasan dengan Om Hugeng, saya panggil, itu pakaian lengkap polisi, jenderal, bintang, terus apa coba, naik sepeda. Saya kan jadi berhenti ya, Om ngapain kok mau ke kantor, kan kantornya di Jalan Trunojoyo. Om ngapain kok naik sepeda, orang pakaian jenderal, nanti diomongin orang loh. Ini namanya jenderal merakyat. Oh gitu ya, iya benar. Nanti dia kalau ketemu masih ada becak, ntar kalau ada tukang becak berhenti deh, saya liatin aja gitu. Terus saya juga bertanya lagi, kapan ya polisi sekarang ini itu tidak mengintimidasi rakyatnya
sedikit-sedikit kalau ini terus diintimidasi loh, terus nanti pasti ada yang oh Ibu Mega fitnah. Enggak, saya ngomong gitu aja, orang memang ada buktinya lah, tapi kan saya diem aja. Tapi kan kita ini bukan rakyat Indonesia, warga negara Indonesia. Yes, partai kita ini Pak Mahfud sah apa tidak? Sah apa tidak? Nah sah kan, lah kok kita di TSM, betul apa tidak? Ayo mikir lo, yo lo. Jadi kan ini gonjang ganjingnya ya anomali, no. Masa TNI Polri dibawa lagi ke politik praktis sebagaimana kita rasakan dalam pilpres yang baru saja berlalu. Saya tuh sedihnya ya gitu, kok saya ini presiden ketika pemilu langsung pertama lo bertanggung jawab berhasil lo iya lo kok sekarang pemilunya langsung tapi kok jadi abu-abu gitu, sudah direkayasa gitu. Kurang apa lo? Semuanya berkata civil society, ahli hukum dan lain sebagainya, kok sepertinya nggak ada yang akan bilang oh ya betul, bukan begitu seharusnya. KPU-nya juga diam, Bawaslu-nya nggak ada suara. Jadi kan saya mikir, masa saya nggak boleh bersuara? Saya boleh dong bersuara. Katanya kita ini negara demokrasi, menjalankan demokratisasi. Untuk apa ada reformasi? Kalau reformasi sekarang menurut saya kok sepertinya hilang atau dalam sekejap. Dulu reformasi kan menempatkan nepotisme, kolusi dan korupsi itu sebagai musuh bersama, dan oleh sebab itu lahirlah Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu juga saya loh yang buat. Heran loh, yang barang bagus-bagus tapi sekarang dipergunakannya menjadi tidak bagus. Kenapa ya? Itu kesalahan siapa ya? Nah begitu loh, makanya aduh nih Mahkamah Konstitusi juga sama. Kenapa? Bisa diintervensi oleh kekuasaan. Nampak jelas melalui keputusan terhadap perkara nomor 90 yang menimbulkan begitu banyak antipati. Ambisi kekuasaan sukses mematikan etika, moral dan hati nurani hingga tumpang tindih kewenangannya. Dalam demokrasi yang sehat, terlebih dalam sistem politik dalam sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik, seharusnya hanya ada satu lembaga di tingkat nasional yang memiliki fungsi legislasi. Dengan demikian, setiap penambahan materi muatan dalam suatu undang-undang harus lahir melalui proses legislasi di DPR RI, bukan melalui judicial review di MK sebagaimana terjadi akhir-akhir ini. Ini ketua umum partai lo yang ngomong, bukannya Ibu Mega secara pribadi loh. Dalam kaitan ini MK hanya memiliki kewenangan menguji dan memutuskan apakah suatu undang-undang sesuai atau bertentangan dengan konstitusi. MK itu ya saya yang mendirikan loh. Coba bayangkan, kok barang yang saya bikin itu digunakan tapi tidak dengan makin baik. Waktu saya presiden tuh banyak loh. Nanti kalau saya beberin semua, nanti ada yang bilang, oh Ibu Mega sombong banget. Enggak. Sampai waktu saya mendirikan, saya sangat ingat, saya minta dicarikan tempatnya. Wah, tahu-tahu mau enggak tahu di daerah mana. Saya bilang, enggak. Ini sebuah Mahkamah Konstitusi yang harus berwibawa. Hakim-hakimnya mesti punya karakter kenegarawanan sehingga dapat mengayomi seluruh hak-hak rakyat yang ada di dalam kedaulatan rakyat kita di yang namanya di negara kesatuan Republik Indonesia. Coba, makanya sampai saya cari-cari, akhirnya dapat keren tempatnya,
yaitu yang saya bilang masuk di dalam ring satu istana. Apa artinya? Dia adalah tempat yang harus dijaga. Ring satu istana itu saya tahu adalah tempat-tempat yang memang harus dijaga. Artinya supaya apa? Dia berwibawa, nggak gampang-gampang. Ini yang salah siapa? Ayo. Mbok kalau jadi partai, katanya partai itu kita solid bergerak. Mbok kalau teriak tuh semua gitu tuh, what gitu loh. Kok kayaknya masih selalu goyang. Ya kalau siapa yang goyang, udah deh, nggak usah jadi PDI Perjuangan dah. Di seluruh Indonesia, dan juga selamat siang kepada yang terhormat Bapak Tri Sutrisno. Emosional sampai menyebutkan. Selamat datang juga kami ucapkan kepada para ketua partai politik koalisi yang sudah hadir pada siang hari ini. Kita beri sambutan hangat kepada tamu-tamu kita pada hari ini sekalian. Menteri Kabinet yang juga sudah hadir, rekan-rekan anggota DPR RI dan DPRD seluruh Indonesia, kepala daerah, yang terstruktur, badan dan sayap partai, dan tentu saja calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan beserta dengan calon wakil presiden Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD yang sudah bersama kita pada hari ini. Sebutlah misalnya, selamat datang di rapat kerja nasional polisi yang tiba-tiba merindukan sosok polisi yang memang dikenal keluarga. Kemudian juga menyinggung KPK, Mahkamah Konstitusi. Beberapa kali Bu Mega bahwa dirinya lah yang punya, salah satunya punya peran besar di balik nama-nama lembaga itu. Namun seperti yang kita dengarkan sepanjang pidato Ibu Megawati ini yang menyebutkan nama-nama lembaga tersebut lahir dari sebuah kekecewaan besar, dan sepertinya di balik penyebutan nama-nama lembaga itu ada sosok figur atau sosok yang mengkoordinir sesuatu di balik kecurangan, dugaan kecurangan yang terjadi di balik pilpres itu. Meskipun kita tidak pernah mendengar nama Pak Jokowi disebut oleh Ibu Mega, namun sempat bertanya kepada kader PDIP yang hadir di dalam ruangan itu dan meneriakkan nama Pak Jokowi lawan siapa pelakunya. Ini memang bagi saya bahwa pilihan kecurangan yang disampaikan Ibu Megawati di sepanjang pidatonya di dalam Rakernas kali ini adalah bermuara kepada satu nama, yaitu Pak Jokowi. Meskipun memang sengaja tidak mau memunculkan dari saya sendiri, namun sentilan-sentilan itu tanpa jelas siapa sebenarnya sindiran, kekecewaan, emosi, kemana diletakkan oleh Ibu Megawati itu mudah kita baca sebenarnya. Namun sahabat Bena Ufo, kita ambil saja pelajaran di balik peristiwa apa yang terjadi di Pilpres, apa yang disampaikan oleh Ibu Mega memang banyak benarnya, namun kita sebagai anak bangsa kembali menyikapi dan menerima kedewasaan dan kebersamaan yang sangat tinggi untuk menjaga persatuan, solidaritas di antara kita bersama anak bangsa. Mari kita support, doakan kepada pemimpin selanjutnya, semoga bisa menahkodai membawa bangsa Indonesia menuju cita-cita